Saat ini ada dua perasaan yang berkecamuk dalam hatiku. Di satu sisi, saya merasa bahagia kita memiliki anak yang menjadi keturunan penerus generasi kita. Tapi di sisi yang lain, hatiku bersedih karena salah satu anak kita berwujud hewan, yaitu seekor sapi. Ya Tuhan, cobaan apa yang hendak Kau berikan kepada kami? Wahai suamiku, hatiku pun merasakan apa yang kau rasakan saat ini. Maafkan aku yang tidak dapat melahirkan anak keturunan seperti yang kau harapkan saat ini. Sekali lagi, Ibu mohon maaf. Wahai istriku, engkau tidak bersalah. Tidak ada yang salah dalam hal ini. Ini semua adalah kehendak dari Tuhan yang Maha Kuasa. Semua tergantung kita menyikapinya. Semoga kita dapat menerima jalan Tuhan ini dengan hati yang lapang dan ikhlas. Karena ini adalah jalan yang ditentukan Tuhan bagi kita semua. Istri yang melahirkan anak-anak kita, Ibu akan senantiasa sabar merawat anak-anak kita. Meskipun anak kita terlahir tidak sempurna, bagaimanapun itu adalah darah daging kita yang wajib kita sayangi sampai kapanpun. Mohon maaf suamiku, bagaimana cara merawat buah hati dikasih orang? Bagaimanapun mereka tidak berwujud manusia. Untuk lingkungannya bertumbuh kembang tidak dapat disatukan dengan kehidupan manusia pada umumnya. Sekali lagi, Ibu mohon maaf bila salah. Itulah yang Bapak juga pikirkan. Bapak bingung harus bagaimana. Ibu, kemarilah. Bapak sudah dapat jalan keluar. Ini semoga merupakan petunjuk dari Tuhan untuk membesarkan anak kita. Ibu senantiasa akan menerima apapun keputusan Bapak demi kebaikan anak kita. Terima kasih istriku. Kau memang istri yang terbaik. Begini istriku, besok pagi aku akan bawa Ora ke pulau seberang. Di sanalah dia akan tumbuh berkembang sesuai lingkungannya. Kita akan sering-sering menengok Ora untuk melihat perkembangannya. Memang ini kelihatannya berat, tapi ini adalah jalan hidup yang harus kita lakukan untuk kebaikan kita bersama. Setuju istriku? Baiklah suamiku, meski hati Ibu sedih, namun Ibu yakin semua demi kebaikan si Ora, demi hidup yang damai Ora dan masa depannya. Terima kasih istriku. Maafkan ayahmu dan ibumu ini Ora. Semoga kau dapat berbahagia di pulau sana. Hiduplah secara damai anakku. Maafkanlah bapak dan ibumu yang tidak dapat merawatmu setiap hari. Bapak dan ibu akan sering-sering menengokmu untuk meninjau perkembanganmu. Bapak, Ibu, Ada apa, Gerong anakku? Bapak, Ibu, Siap, sekarang Gerong kan anakku. Gerong sudah dewasa.
Gerong sudah usia 17 tahun. Gerong mau minta izin sama bapak dan ibu. Gerong ingin berburu ke hutan. Apakah bapak dan ibu mengizinkan Gerong untuk berburu? Ibu izinkan, nak. Besok bapak dan ibumu menemanimu untuk berburu. Sekarang istirahatlah dengan cukup agar esok saat berburu badanmu terasa segar dan semangat. Bapak juga setuju, Gerong. Bapak merasa bangga bahwa kau sekarang sudah dewasa. Tanda kedewasaan adalah mampu mencari makan sendiri melalui berburu. Tapi ingat, Gerong, kita berburu hanya untuk makan siang saja. Jadi berburulah secukupnya, jangan merusak alam. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih atas izin Bapak. Gerong akan istirahat supaya Gerong segar besok hari untuk berburu. Terima kasih Bapak, Ibu. Bu, bersyukur ya. Gerong anak kita sudah dewasa. Dia menunjukkan mau untuk berburu. Berarti dia mau mandiri. Kita harus dukung dia. Yuk Bu, kita istirahat juga. Tidur malam, semoga besok perburuan berjalan lancar. Jangan kau bunuh hewan itu, anakku. Jangan, jangan, anakku. Kenapa ibu melarang saya membunuh binatang itu? Begini anakku, ini sesungguhnya ada rahasia lama. Sesungguhnya makhluk itu adalah saudara kembarmu. Mana mungkin Bapak? Mana mungkin Ibu? Aku ini manusia. Mana mungkin aku punya saudara kembar seperti binatang? Aku nggak percaya semua ini. Ini adalah sungguh di luar nalar kita, anakku. Tapi ini adalah cobaan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Belasan tahun yang lalu, ibumu melahirkan kembar anak. Satu adalah anakmu, yaitu kamu, Gerong. Yang satu lagi berbentuk kadal yang bernama Ora. Ini sungguh adalah cobaan dari Tuhan pada kita semua. Mohon anakku, pahamilah rencana Tuhan. Kasihinilah dia adalah saudara kembarmu. Apa benar Ibu? Apa yang dikatakan Bapak? Katakan Ibu. Iya benar, anakku. Apa yang dikatakan bapakmu itu. Memang kamu terlahir kembar. Satu memang berwujud si Ora ini. Dan satunya kamu. Memang benar. Oh. Maafkan aku, Ora. Ternyata kau adalah saudara kembarku. Dan aku berjanji akan melindungimu dari pemburu-pemburu yang akan menyakitimu. Siapapun tidak akan bisa menyakitimu. Ini janjiku padamu, Ora. Kawan, Ya, itu dia. siapa lah? Pulau-pulau itu. Oh, ya itu dia. Hutannya akan kita jarah semua. Itu bagus sekali lihat di sana. Oh tentu kawan. Kenapa? Kalau kita jarah semuanya akan kita jual, Ya, kita akan menjadi kaya raya. ya kaya raya. Ya, Setuju kawan? setuju. Tidak lama lagi
pulau-pulau itu akan menjadi milik kita. Milik kita. Siapapun yang menghalangi akan menjadi lawan kita. Kita hajar habis. Hajar. Sebentar lagi kita akan sampai kawan. Iya. Persiapkan anak buah kita semuanya. Siap. Persiapkan perlengkapan kita semua Siap. untuk menghancurkan hutan-hutan itu. Hancurkan. Hancurkan hutan ini. Perintahkan kepada anggota sekarang. Iya. Laksanakan. Baik. Ayo kawan, Ayo. kita sudah sampai di pulau yang indah ini. Bagus sekali ini pulau. Weh, tentu. Asik. Indah sekali. Ah. Kita akan banyak uang. Kita akan sikat habis semua. Habisi semua ini. Kita ratakan dengan tanah semua. Woi, betul itu. Hei, siapa itu? Oh, Hei, siapa? Ada orang. Siapa ini? Berani turun ditanya dia sama kita. Oh, berani rupanya kamu sama kami. Apa maksud kedatangan kalian ke sini? Mau tanya. Tanya apa kedatangan kami ke sini? Kalian tidak perlu tahu siapa kami. Bapak tidak perlu tahu kami ini siapa. Yang jelas tujuan kami ke sini hanya untuk membabat habis hutan-hutan ini. Habis kami babat semuanya. Akan kita ratakan dengan tanah. Kita ratakan dengan tanah. Itu tujuan kami. Kenapa begitu? Karena hutan-hutan ini kalau kami jual, kita pasti punya uang. Kaya raya. Kaya raya kita. Jangan begitu, saudaraku. Tuhan mengkaruniakan segala alam lingkungan, termasuk hutan ini, untuk kesejahteraan kita semua. Omong kosong. Omong kosong. Bapak tidak perlu bicara banyak-banyak. Omong kosong dengan Omong kosong. sejahtera. Apa itu sejahtera? Kami ingin kaya. Ini indah sekali, saudara. Betul, betul. Saudaraku, pasti kalian punya anak istri. Bayangkan jika ternyata sumber penghasilan kita diambil orang. Makan apakah anak istri kita? Begitu juga dengan hutan. Hutan adalah sumber kehidupan kita. Bukan cuma milik Anda maupun saya, tapi milik semua orang, termasuk makhluk-makhluk hidup di dalamnya. Sayangilah hutan jika Anda menyayangi anak istri kalian. Tetapi begini Bapak, seandainya saya tidak jadi dan saya batalkan membabat hutan ini, apakah nantinya saya dan anak keturunan saya akan mendapatkan hak yang sama? Iya. Apakah mendapatkan hak yang sama? Apakah nanti Bapak bisa menjamin kehidupan kami lebih baik? Tidak ada yang bisa menjamin kehidupan kita di masa depan. Tapi masa depan adalah hasil perbuatan kita di masa sekarang. Jika kita menghancurkan hutan pada hari ini, maka tidak ada lagi masa depan buat anak-anak kita. Anak-anak kita akan hidup sengsara, terpaksa harus pergi dari tanah ini. Insyaallah, saudara-saudaraku, jangan kita mementingkan kepentingan diri sendiri, tapi kita harus sadar bahwa hutan ini hanyalah titipan Tuhan yang harus kita wariskan kepada anak cucu kita. Bagaimana pertanggungjawaban kalian di mata Tuhan nanti setelah kalian tiada, jika kalian membabat dan menghancurkan hutan ini? Sadarlah, saudaraku. Bagaimana, saudara? Sepertinya ucapan beliau betul. Kita punya keluarga. Kita harus punya penerus agar kita bisa lestari. Iya, betul kawan. Betul. Sekarang mata hati kita harus terbuka. Kita tidak boleh serakah. Iya. Dahulu kita hanya berpikiran di otak kita uang, dan uang. Tapi sekarang kita hapuskan masa lalu, kita satukan hati kita, kita mohon maaf sama beliau, karena Bapak inilah yang membuka mata hati kita. Mulai hari ini, kita hanya punya satu kata, kerja. Iya. Saya setuju dengan ucapan saudara. Kerja.
kerja dan kerja. Bapak, kami mohon maaf atas ucapan yang tidak sopan. Kami berjanji dan berikan kami kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk mencintai alam yang indah ini. Terima kasih Bapak atas nasihatnya. Kami berjanji akan tetap melestarikan lingkungan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas nasihat Bapak. Saudaraku, kita manusia adalah tempatnya salah. Yang paling penting, kita mau mengakui kesalahan dan memperbaiki kesalahan itu. Itu yang disebut sebagai orang yang bijak. Mulai dari sekarang, mari kita camkan dalam hati dan kita sampaikan pada keluarga dan teman-teman kita untuk menjaga alam ini yang merupakan titipan Tuhan sehingga menjadi lestari. Terima kasih saudaraku, kalian sudah mengakui dan mau memperbaiki hidup kalian. Terima kasih Bapak, terima kasih Bu. Hari ini juga akan kami sampaikan kepada teman-teman kami Ya, akan kami sampaikan. bahwa merusak alam tidaklah baik. Merusak alam adalah perbuatan yang tercela. Terima kasih Bapak, kami mohon pamit. Terima kasih Bapak, kami akan pamit. Sampai ketemu di lain waktu. Sampai ketemu. Sampai bertemu lagi saudara-saudaraku. Terima kasih Bapak. Kami izin pamit. Ayo kawan, Ayo kita saudara, segera pulang. ayo. Cerita tadi menggambarkan legenda terjadinya Komodo. Ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan dari cerita drama itu. Pertama, bahwa hidup ini tidak selamanya berada dalam kendali manusia. Ternyata kita hanyalah wayang dengan Tuhan Sang Maha Pencipta sebagai dalangnya. Merupakan suatu kebahagiaan bagi setiap suami istri memiliki seorang anak. Tapi ternyata apa yang terjadi jika kelahiran anak kembar itu salah satunya adalah berupa makhluk, berupa kadal. Nah, ini yang dialami oleh pasangan suami istri Putri Naga dan suaminya. Di satu sisi mereka bersyukur memiliki putra penerus generasi. Sisi lain mereka sedih kenapa salah satu anak kembarnya berwujud kadal. Kita semua tahu bahwa dunia ini tidak selalu yang kita inginkan itu yang tercapai. Semua tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Kelahiran sepasang putra, yang satu manusia, yang satu kadal, bisa dianggap sebagai kutukan, bisa dianggap sebagai musibah. Tapi di sisi lain juga bisa dianggap sebagai ujian untuk naik kelas. Pelajaran pertama bahwa kita harus lebih bijak dalam menyikapi segala permasalahan kehidupan, sehingga kita merasa bahwa hidup ini adalah tetap karunia Tuhan yang patut disyukuri. Hal kedua yang harus kita pelajari tentang cinta orang tua yang tidak kenal batas. Kita lihat bahwa orang tua dari Orah dan Gerong itu memutuskan untuk tetap menyayangi Orah. Sebab walaupun dia lahir tidak seperti yang diharapkan. Hal ini mengajarkan kita untuk tetap berbakti pada orang tua. Mensyukuri segala kasih sayang mereka. Karena apapun yang kita lakukan sesungguhnya tidak dapat membalas kebaikan orang tua. Menyayangi kita dari kecil hingga dewasa. Hal ketiga yang kita bisa pelajari dari cerita ini adalah pentingnya membina alam. Kita sekarang melihat bahwa alam kita, khususnya alam Indonesia yang dulu disebut sebagai jamrut khatulistiwa, sekarang sudah banyak berkurang, sudah banyak rusak. Semua ini sebetulnya adalah ulah manusia itu sendiri. Kita bertanggung jawab terhadap kelestarian alam, termasuk juga kelestarian
satwa komodo di Pulau Komodo dan sekitarnya. Jika manusia tidak bisa membatasi keinginan keegoisannya untuk menguasai dan menaklukkan alam, maka yang terjadi adalah bencana yang akibatnya ditanggung oleh manusia itu sendiri. Sesungguhnya, menyayangi alam, melindungi alam, pada dasarnya adalah melindungi diri kita sendiri dan wujud rasa perhatian kita pada anak cucu penerus generasi kita. Semoga tontonan ini juga menjadi tuntunan bagi kita semua. Bisa mengubah cara pandang kita, melihat bahwa daerah tujuan wisata bukan sekedar tempat untuk berfotoria, tapi juga bisa mengambil pelajaran dari dalamnya. Perjalanan kita ke Pulau Komodo ini seharusnya mengajarkan kita untuk lebih arif terhadap alam dan mensyukuri bahwa Indonesia ini dikaruniai Tuhan dengan satu spesies satwa langka yang patut kita pelajari, yaitu komodo. Komodo ini adalah hewan peninggalan dari zaman dinosaurus. Mengapa komodon itu bisa bertahan hingga sekarang? Konon sudah ada sejak 4 juta tahun yang lalu, sebelum adanya manusia, dan mereka tetap bertahan hingga sekarang. Walaupun teman-temannya yang jauh lebih besar daripada dinosaurus telah punah sejak zaman es, komodo tetap ada eksis hingga sekarang. Ada 3 hal yang kita bisa pelajari dari komodo. Pertama adalah kemampuan adaptasi mereka. Ternyata komodo itu, khususnya komodo sejak yang dari kecil, mampu untuk memanjat pohon. Bahkan komodo juga bisa untuk berenang dan menyelam sampai 4-5 meter di laut. Ini menunjukkan bahwa alasan mereka bisa bertahan karena mereka mampu beradaptasi. Change, adapt, or perish. Berubah, beradaptasi dengan lingkungan atau binasa. Ini pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari komodo, sang survival. Yang kedua adalah kemampuan mereka untuk menyelamatkan diri. Kita tahu bayi komodo ini sejak dari lahirnya sehingga usia 5 tahun adalah menjadi mangsa dari para predator, termasuk sesama komodo itu sendiri. Ini mengajarkan bahwa dunia ini, termasuk kehidupan di manusia, ada kehidupan yang sangat keras. Kalau kita tidak bisa mengerasi diri sendiri, maka kita akan menjadi korban dari kekerasan hidup. Yang ketiga, yang dapat kita pelajari dari komodo adalah kecerdasannya, yaitu kamuflase. Komodo bisa berkamuflase di lingkungan sekitar pulau dengan sangat baik. Kita sangat sulit melihat komodo karena mereka bisa menyaru dengan alam sekitar. Kamuflase ini juga dilakukan para ibu komodo dengan menggali lubang-lubang supaya para pemangsa itu tidak bisa memangsa telur yang diataskannya. Artinya, dalam kehidupan di dunia yang serba keras ini, manusia harus cerdas, harus bisa melawan segala macam masalah, tantangan, hambatan. Inilah hal yang seharusnya menjadi oleh-oleh kita ketika kita pulang dari Pulau Komodo. Menyadari tentang kearifan legenda asal-usul komodo maupun belajar dari sang hewan yang sangat luar biasa ini. Demikian perenungan ini, semoga bermanfaat bagi hidup kita sehingga bisa menjadikan kita sebagai manusia yang lebih baik lagi, lebih bijak, lebih bersatu dengan alam, dan menjadi insan yang diinginkan oleh Sang Maha Pencipta. Sekian perenungan dari kami.